Halo Bapak Ibu Widaiswara. Sekarang ini kita banyak mendengar istilah design thinking sebagai sebuah pendekatan dari proses inovasi di berbagai lini. Sebetulnya, apa sih yang dimaksud dengan design thinking itu? Dan bagaimana penerapannya? Yuk kita cari tahu. Di tahun 2008, Tim Brown, seorang CEO dari perusahaan konsultan desain dan inovasi terkemuka asal Amerika Serikat, IDEO, menuliskan sebuah artikel di Harvard Business Review dengan judul Design Thinking. Dan sejak penerbitan artikel itu, design thinking menjadi sangat berkembang popularitasnya di luar komunitas desain sebagai pendekatan inovatif dalam memecahkan permasalahan. Dalam berbagai sektor, salah satunya sektor birokrasi, design thinking ini sudah banyak digunakan untuk mengembangkan layanan, proses kerja, dan juga model bisnis. Karena pendekatannya yang sudah terbukti mampu menghasilkan inovasi dan terobosan yang out of the box. Lalu sebenarnya bagaimana sih proses berpikir dengan pendekatan design thinking ini? Kalau dari terjemahannya, design thinking ini merupakan cara berpikir ala desainer. Loh, memang seperti apa sih seorang desainer berpikir? Beberapa dari kita mungkin berpikir bahwa seorang desainer merupakan seseorang yang tugasnya adalah membuat suatu produk jadi lebih menarik dari sisi estetika. Namun, ada yang lebih penting dari sekedar membuat suatu produk lebih menarik. Esensi dari aktivitas desain adalah memikirkan cara untuk membuat apapun yang kita desain atau rancang bisa jadi lebih baik dalam memenuhi kebutuhan atau hasil akhir yang diharapkan dari penggunanya. Oleh karena itu, proses inovasi yang menggunakan pendekatan design thinking berpusat pada manusia atau human centered karena fokusnya memang membantu manusia atau pengguna tadi untuk menyelesaikan masalahnya dan mencapai apa yang menjadi tujuannya. Aspek human centered inilah yang membuat design thinking berbeda dengan pendekatan inovasi lainnya. Nah, kenapa sih design thinking itu penting banget untuk dipahami? Terutama bagi Bapak Ibu Widaiswara. Yuk kita simak. Design thinking adalah sebuah kerangka berpikir dalam mendefinisikan masalah yang berfokus pada manusia dengan berempati, mengembangkan prototipe solusi yang potensial secara kreatif dan kolaboratif, serta menguji cobakan prototipe tersebut secara berulang sehingga ditemukan solusi terbaik yang menjawab kebutuhan penggunanya, yang dalam hal ini adalah peserta pelatihan. Nah, Bapak Ibu Widaiswara, dalam mengimplementasikan design thinking dalam mencari solusi, salah satu model yang dapat digunakan sebagai pisau analisis adalah model instruksional ADI. Apa ya ADI itu? ADI merupakan proses instruksional yang terdiri dari 5 fase, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi yang dinamis. Model pembelajaran ini muncul pada tahun 1967, dikembangkan oleh Reiser dan Molanda. Salah satu fungsi ADI adalah menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program pembelajaran yang efektif, dinamis, dan mendukung kerja pelatihan itu sendiri. Model ini dipilih karena model ADI sering digunakan menggambarkan pendekatan sistematis untuk pengembangan instruksional. Selain itu, model ADI merupakan model pembelajaran yang bersifat umum, sehingga sangat tepat dikembangkan dalam pembelajaran di kelas. Ketika digunakan dalam pembelajaran, proses ini berurutan tetapi interaktif, di mana hasil evaluasi setiap tahap dapat membawa pengembangan pembelajaran pada tahap sebelumnya. Banyak lembaga pembelajaran yang telah mempraktikkan desain instruksional untuk pembelajaran dengan berdasarkan pada konsep atau prinsip tertentu, seperti ADI. Namun, ketika sebuah konsep baru seperti design thinking muncul, banyak pertanyaan bagaimana mengkombinasikan keduanya. Tahap ide dari design thinking berkorelasi lebih langsung dengan tahap desain ADI. Dalam tahap ini, penggunaan design thinking memungkinkan berbagai pihak untuk dapat lebih banyak memberikan ide sehingga dapat menghasilkan solusi terbaik untuk masalah yang ada. Fase ideate ini mendorong pendekatan yang jauh lebih kolaboratif. Semua solusi potensial harus dipertimbangkan dan dievaluasi. Menerapkan konsep ideate ke fase desain ADI memungkinkan ide dan solusi yang semakin kreatif untuk dihasilkan. Nah, Bapak Ibu Widaiswara, menarik sekali bukan konsep dari design thinking yang dikolaborasikan dengan pendekatan ADI. Dengan mengaplikasikan model pembelajaran yang sesuai, kita dapat mengembangkan pembelajaran secara lebih baik, sehingga kita dapat mewujudkan pembelajaran yang efektif dan sesuai kebutuhan peserta didik. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.